Salam Gloria. Selamat pagi dan salam sehat bagi saudara-saudaraku anggota THS-THM dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita. Hari ini 12 April 2021, hari biasa Pekan Paskah kedua. Kita akan merenungkan bersama dari bacaan Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa kami yang kekal dan kuasa, kami berani menyapa Engkau dengan sebutan Bapa. Kuatkanlah semangat kami sebagai putra dan putrimu, agar layak menerima warisan yang telah Kau janjikan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku anggota THS-THM dimanapun Anda berada, marilah kita hening sejenak untuk meresapi sabda Allah lewat Injil yang baru saja kita dengarkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita pasti sangat akrab dengan kata lahir, dilahirkan, dan melahirkan. Khususnya bagi para wanita yang hampir 100%
pasti melahirkan sebuah kehidupan baru lewat rahimnya. Setiap orang pasti dilahirkan. Tidak ada yang tiba-tiba muncul tanpa melalui sebuah proses kelahiran, kecuali kalau memang orang itu termasuk golongan bayi ajaib yang tiba-tiba hadir dalam sebuah timun, seperti dalam cerita Timun Mas, atau dari seekor ikan yang berubah menjadi seorang bayi dalam cerita legenda Kuyang. Bahkan dalam mitologi Yunani saja, para dewa melakukan hubungan intim dengan manusia, sehingga lahirlah seorang manusia setengah dewa yang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Lalu, apa istimewanya sebuah kelahiran sehingga Yesus mengangkatnya sebagai topik yang dibicarakannya bersama Nikodemus dalam Injil hari ini? Yesus mengatakan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, apa maksud dari dilahirkan kembali? Apakah perlu kita masuk lagi ke rahim ibu kita dan minta dilahirkan lagi seperti yang dikatakan Nikodemus? Bukan. Yang dimaksud Yesus dengan dilahirkan kembali bukan lahir secara fisik, tetapi roh kita, pikiran kita, hati kita, iman kita lah yang mesti kita baharui. Sebagai orang Kristiani, kita sudah merasakannya lewat sakramen baptis yang telah kita terima. Dengan dibaptis, kita menjadi manusia baru dan kita disebut anak-anak Allah, yang artinya kita menjadi saudara-saudari Yesus Kristus. Salah satu cara konkret yang menggambarkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah menerima rahmat pembaptisan adalah dengan hidup menurut roh. Bukan roh halus atau roh kuda, tetapi roh kudus. Ya, mungkin kita akan sulit memahami seperti apa itu hidup menurut Roh Kudus. Caranya sebenarnya mudah, tetapi penuh dengan tantangan. Taati peraturan, patuh kepada orang tua, setia dan aktif ke gereja, berdoa dan curhat kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, mencintai kitab suci, serta menebarkan senyum adalah contoh kecil yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan identitas kekatolikan kita yang telah menerima rahmat baptisan dan hidup menurut Roh Kudus. Bukan hanya memakai kalung rosario ataupun kalung salib saja. Kalau hanya digunakan sebagai aksesoris, para pencuri, para pelacur, para koruptor pun memakainya. Kita harus lebih daripada orang lain dalam hal beriman kepada Kristus. Semoga dengan rahmat Paskah kita pun mampu bangkit bersama Kristus sebagai manusia baru yang lahir dari air dan roh, seperti yang telah disabdakannya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Maha Kudus, Engkau telah membaharui kami
dengan sakramen-sakramenmu. Maka kami mohon, undanglah kami dengan rela, dan bangkitkanlah tubuh kami untuk hidup yang mulia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sepanjang segala hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.